Selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru, dan hari ini kiranya kita semua dalam keadaan sehat seperti apa yang pernah Pak Guru informasikan bahwa hari ini kita melaksanakan ulangan harian yang pertama. Namun sebelumnya Pak Guru mengajak kita semua untuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Anak-anakku semuanya, sebelum nanti kita mengerjakan soal ulangan yang Pak Guru kirim ke kalian semua hari ini, Pak Guru sekedar mengingatkan apa yang sudah pernah kita pelajari selama ini, bahwa yang pertama mengenal negara-negara ASEAN. Yang perlu kalian ingat di situ adalah bagaimana letak geografis negara ASEAN di kawasan Asia Tenggara, kemudian bagaimana kalian mengingat letak koordinat ASEAN di Asia Tenggara. Kalau di layar kalian mungkin kalian melihat tulisnya tidak sempurna, itu maksudnya ASEAN. Tadi mohon dimaklumi, itu mungkin pada saat Pak Guru mengetiknya ada kekurangan huruf. Jadi maksudnya itu bukan Asia tapi ASEAN ya. Itu disempurnakan nanti di dalam catatan kalian. Yang berikutnya yang perlu kalian ingat lagi adalah negara-negara pendiri ASEAN. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Filipina, ada Singapura, ada Thailand. Dari kelima negara ini sebagai inisiator pembentuk ASEAN, sehingga sampai pada hari ini kita memiliki 10 negara anggota ASEAN yang sudah resmi. Ke-10 negara anggota ASEAN yang resmi yang Pak Guru sampaikan tadi, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Filipina, ada Singapura, ada Thailand, ada Myanmar, kemudian ada Laos, Kamboja, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Dan Timur Leste itu sedang mengalami proses pendekatan-pendekatan untuk kemudian nanti kemungkinan besar dia akan menjadi negara anggota ASEAN. Namun sampai hari ini yang dianggap resmi ada 10 negara. Dalam proses interaksi negara-negara anggota ASEAN, tentu saja ada yang menjadi pendorong, ada yang menjadi penghambat. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah faktor pendorong, di mana di situ karena ada perbedaan sumber daya alam. Ada negara yang tidak memiliki minyak bumi, ada negara yang punya. Ada negara yang memiliki wilayah laut, kemudian penghasilan lautnya sudah pasti. Ada negara yang tidak memiliki wilayah laut sehingga tidak memiliki hasil laut. Dari itu perbedaan sumber daya. Ada negara yang hutannya luas, ada negara yang tidak. Kemudian faktor kesamaan dan perbedaan wilayah. Barangkali itu juga sudah Pak Guru sampaikan tadi itu. Ada yang sama, ada yang tidak. Misalnya yang sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Sama-sama memiliki wilayah iklim yang sama. Cuman di sisi lain ada hal yang menjadi perbedaan. Seperti contoh tadi itu, ada negara yang memiliki wilayah laut, ada negara yang tidak. Ada wilayah yang negara yang memiliki cadangan hutannya luas, ada yang tidak. Dan seterusnya. Kemudian faktor penghambat. Ada 4 poin yang menjadi inti dari faktor penghambat. Yang pertama, perbedaan ideologi. Tentu saja di negara-negara ASEAN ini rata-rata ideologinya berbeda sesuai dengan negaranya masing-masing.
Kemudian konflik. Setiap negara ASEAN tentu saja memiliki konflik internal. Nah, di sisi lain, selain konflik internal, ada juga konflik eksternal. Misalnya untuk negara-negara ASEAN ini yang dianggap tidak nyaman berkaitan dengan Laut Cina Selatan. Jadi di Laut Cina Selatan itu semua negara ASEAN memiliki peran, kecuali ada satu negara ASEAN yang memang tidak memiliki wilayah laut, ya tidak ada efeknya. Tapi ketika terjadi konflik antara negara-negara ASEAN misalnya dengan Cina misalnya, dengan Korea misalnya, dengan Jepang misalnya, maka seluruh negara anggota ASEAN akan mengalami persoalan. Kemudian berkaitan dengan kebijakan protektif. Setiap negara memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda tentunya. Menyangkut ketenagakerjaan, menyangkut upah misalnya, dan lain sebagainya. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Rata-rata memang negara-negara anggota ASEAN negara sedang berkembang. Tetapi ada yang sudah tingkat perkembangannya sudah jauh lebih maju ketimbang negara yang lain. Misalnya contoh di Asia Tenggara ini, Singapura tentu saja jauh lebih maju. Malaysia jauh lebih maju. Brunei Darussalam jauh lebih maju. Kemudian berikutnya adalah Thailand. Baru menyusul Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Tentu saja ada upaya-upaya tiap-tiap negara itu untuk negaranya bisa berubah dari masa ke masa. Tapi tentu saja nanti karena ini merupakan salah satu faktor penghambat karena tiap-tiap negara tadi memiliki kepentingan, kemudian tata cara masing-masing untuk negaranya maju, kadang-kadang berefek kepada negara tetangga yang sebagai imbas daripada program untuk majunya sebuah negara. Di perjumpaan kali ini, Pak Guru mengharapkan tingkatkan semangat belajar kita semua, kalian semua, sehingga kalian memiliki perbedaan dengan anak-anak yang lain di luar sana, dengan kalian yang walaupun belajar jarak jauh dengan sekolah yang kita cintai ini, dengan Bapak Ibu guru kalian, tapi yakin dan percaya Pak Guru, maka sekolah kita memiliki perbedaan. Kalau kalian semua mendukung, selain kalian mengikuti proses pembelajaran daring ini dengan baik, kemudian kalian juga memiliki semangat untuk membaca di rumah, maka kita yakin dan percaya kalian memiliki ilmu yang banyak, kaya dengan ilmu pengetahuan. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini juga Pak Guru mengingatkan kembali bahwa sekolah yang kita cintai ini, Bapak Ibu guru menginginkan karakter yang terbentuk pada diri kalian nanti kelak menjadi anak yang tanggung jawab. Maaf ya, karena kita kelas 8 bukan tanggung jawab, adalah jujur. Kalau kelas 7 dulu kalian punya karakter yang diharapkan adalah disiplin. Kemudian kalian yang sudah kelas 8 saat ini adalah jujur. Dan kelak nanti di kelas 9 kalian nanti adalah menjadi anak yang bertanggung jawab. Jadi itu barangkali karakter yang ingin ditanamkan pada diri kalian oleh lembaga yang kita cinta ini, oleh Bapak dan Ibu guru. Dan Pak Guru yakin orang tua kita semua di rumah mendukung pembentukan karakter kita yang sampai pada saat kelas 8 ini adalah karakter jujur. Nanti ikuti nanti semua apa yang menjadi kegiatan kita hari ini. Tambahnya nanti kalian baca buku, kemudian mengerjakan soalnya nanti yang Pak Guru kirim hari ini. Untuk soal ulangan kita hari ini, Pak Guru sengaja sudah tampilkan di layar media sosial kalian saat ini. Nanti juga Pak Guru ulang akan menyampaikannya di Google Classroom. Cuman di awal tadi Pak Guru sudah sampaikan bahwa
kalian nanti kelak menjadi anak yang jujur. Jadi jangan dengan tampilnya soal ini saat ini, kalian sudah menganggap, ini kan soal sudah lihat, bisa kesana kemari. Kerjakan secara pribadi-pribadi. Kemudian tentu kirim ke Pak Guru dengan sempurnalah jawaban kalian, jangan setengah-setengah. Jadi jangan sampai meminta tolong kepada siapa-siapa, tetapi minta tolonglah kepada diri kalian sendiri. Dan tolong dicermati baik-baik soal ini, sehingga kalian nanti bisa mengerjakan dengan baik, dengarkan baik apa yang sudah Pak Guru penjelasan dari awal tadi, sampai kepada munculnya soal pada saat ini. Dalam mengerjakan soal ulangan ini nanti, di lembar jawaban kalian, ingat baik-baik suruhannya di sini. Kerjakan soal ulangan ini dengan baik dan lengkapi identitas seperti nama harus lengkap, nomor absen kalian, kelas kalian, mata pelajaran, tanggal hari ini. Jadi identitas yang tidak lengkap, nilainya Pak Guru kurangi. Ingat baik-baik itu ya. Identitas yang tidak lengkap, nilainya Pak Guru kurangi. Kenapa Pak Guru tegaskan ini pada pertemuan kali ini? Karena selama ini ada anak-anak Pak Guru yang tiap kali mengirimkan jawaban tugasnya ke Pak Guru, namanya tidak ada. Nama panggilan, bahkan ada nama samaran lagi. Nah, oleh sebab itu, mohon Pak Guru kali ini menegaskan yang tidak memiliki identitas yang lengkap, nilainya Pak Guru kurangi. Kalaupun semua benar semua nanti ya Pak Guru kurangi. Ingat itu, poin pertama, lengkap nama, nomor absen kelas, mata pelajaran, kemudian tanggal pelaksanaan kegiatan hari ini. Selamat bekerja, selamat belajar. Sampai kita jumpa lagi pada jam pelajaran kita yang akan datang. Dan selalu Pak Guru harapkan, kita selalu mengharapkan kiranya Tuhan tetap bersama kita. Amin. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Salam sehat.